Kita bahas tentang pemuaian pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Pemuaian itu sendiri definisinya adalah perubahan suatu benda yang bisa menjadi bertambah panjang, bertambah luas, atau volumenya berubah karena adanya benda tersebut terkena energi panas atau kalor. Untuk memahami dengan benar tentang pemuaian, kita harus meninjau pemuaian itu secara mikro. Nah, jika suatu zat ya dipanaskan, maka partikel-partikel secara mikroskopik, partikel-partikel di dalamnya itu bergetar semakin cepat, saling bertumbukan, sehingga jarak partikel itu menjauh. Nah, hal tersebut peristiwa ini disebut memuai. Sedangkan kalau benda tersebut didinginkan, maka yang terjadi sebaliknya. Getaran-getaran partikel itu lebih lemah, partikel-partikel itu saling berdekatan atau merapat, dan peristiwa ini disebut keadaan menyusut. Nah, pemuaian ini anak-anak terjadi pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, kita lihat satu animasi dari animasi PET, bagaimana ketiga jenis zat ini kalau dipanaskan. Misalnya kita pilih zat padat. Zat padat, anak-anak bisa lihat bahwa dia punya susunan partikelnya rapat. Kalau kita panaskan, maka yang terjadi adalah getarannya semakin kuat, semakin cepat, terjadi tumbukan, dan tumbukan ini mengakibatkan ukuran dari zat padat tersebut semakin besar, entah itu secara panjang, entah luas atau volumenya. Sebaliknya saat didinginkan, anak-anak bisa lihat bahwa dia punya getaran dari partikel ini melambat. Oke. Sehingga jarak antara partikelnya ini semakin dekat, bahkan tumbukannya berhenti. Ya, itu pada zat padat. Bagaimana liquid atau zat cair? Kita riset bagaimana liquid. Liquid itu atau zat cair itu dia punya posisi partikel satu dan lainnya itu lebih renggang. Jadi kalau kita panaskan, anak-anak, terlihat bahwa tumbukannya terjadi lebih banyak, ukuran zatnya secara volume akan semakin tinggi, oke, atau semakin besar ya. Sedangkan anak-anak, kalau kita lihat gas, kita riset, kalau kita lihat gas ini modelnya seperti ini. Jarak antara partikelnya sangat-sangat jauh. Jadi kalau kita panaskan, anak-anak bisa lihat dia punya getaran dan tumbukan yang terjadi antara partikel semakin masif dan semakin banyak, mengakibatkan volumenya juga volume dari gas tersebut juga semakin besar. Sebaliknya kalau didinginkan, maka gerakan partikel melemah dan akan cenderung berhenti. Yang pertama adalah pemuaian pada zat padat. Contoh yang sederhana adalah pada rel atau gerbong kereta api. Rel kereta api harus dibuat dengan menyisakan celah antar gerbong. Contohnya ini, harus ada celah. Kenapa? Karena pada malam hari, pada saat suhunya dingin, anak-anak, bagian kiri dan bagian kanan rel ini masing-masing akan menyusut, ukurannya memendek, sehingga dia punya celahnya besar. Masalahnya adalah pada siang hari di mana suhu sangat panas, maka rel bagian kiri dan rel bagian kanan ini masing-masing semakin memanjang. Nah, fungsi dari celah ini menjaga sehingga tidak saling berhimpitan. Karena apa? Kalau berhimpitan semakin panjang dan bersentuhan, maka akibatnya ini relnya bisa bengkok, berkelok-kelok seperti ini. Padahal anak-anak, awal pembuatan rel ini lurus saja. Nah, akibat dari pemuaian pada zat padat, ukuran dari rel ini semakin bertambah panjang dan dia punya celahnya sempit, bahkan kedua rel ini saling bersentuhan, maka terjadi kelok-kelok seperti ini. Nah, pemuaian pada zat padat ini juga terjadi contohnya pada jembatan. Di jembatan, anak perhatikan harus dibuat menyisakan celah
sehingga pada siang hari jembatan itu tidak bengkok akibat pemuaian zat padat. Oke. Nah, contoh lain anak-anak, kalau anak-anak lihat untuk kabel listrik bertegangan tinggi, tentu ini terbuat dari tembaga, kabel telanjang ini. Pada siang hari anak-anak terjadi pemuaian panjang. Akibatnya kabel tembaga yang terbuat dari zat padat tembaga ini semakin panjang, jadi terlihatnya dia agak renggang. Sebaliknya pada malam hari di mana suhu dingin, justru ukurannya memendek, jadi dia tegang. Bukan itu saja anak-anak, pada pembuatan jendela dari kaca, jendela itu anak-anak dibuat harus kacanya itu agak longgar. Kenapa? Karena kalau kaca itu pas dan sesak, pada waktu siang hari di mana terjadi pemuaian, panas itu mengakibatkan pemuaian, ukuran luas dari kaca itu membesar. Nah, pembesaran ukuran kaca ini kalau dia punya kayunya juga pas-pas, maka akan terjadi kacanya pecah seperti ini. Itu anak-anak ada beberapa contoh dari pemuaian zat padat. Nah, pemuaian zat padat ini ada 3 aspek, baik itu pemuaian panjang, pemuaian luas, atau biasa juga disebut muai panjang, muai luas, dan muai volume. Ini ada 3 persamaan. Muai panjang itu adalah perubahan panjang, delta L ini perubahannya anak-anak. Perubahan panjang dari suatu zat padat bisa kita hitung dengan delta L sama dengan A, di mana A ini adalah koefisien muai panjang dari zat padat dikali L0. L0 adalah panjang mula-mula dikali dengan delta T atau perubahan suhu. Dari persamaan ini kita bisa tahu bahwa jika terjadi perubahan suhu akibat perubahan kalor, maka akan terjadi perubahan panjang. Nah, panjang akhir kita bisa hitung dengan menjumlahkan panjang mula-mula ditambah dengan perubahan panjang setelah terjadi perubahan suhu. Itu pemuaian panjang. Kita juga bisa menghitung pemuaian luas. Contohnya pemuaian luas ini terjadi pada kaca ya. Nah, itu adalah delta A adalah perubahan luas sama dengan B. B adalah koefisien muai luas dari suatu zat dikali dengan luas mula-mula A0 dikali dengan perubahan suhu. Delta T ini perubahan suhu, yaitu T akhir kurang T awal ya. Nah, perhatikan bahwa beta ini adalah koefisien muai luas itu sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Dan gamma, koefisien muai volume, itu adalah 3 kali koefisien muai panjang. Jadi persamaannya ini anak-anak bisa kita gunakan untuk menghitung seberapa besar pertambahan panjang, luas, dan volume. Tadi ada yang namanya koefisien muai, baik itu muai panjang, luas, atau volume. Nah, sekarang kita mau lihat koefisien muai dari beberapa zat. Perhatikan aluminium memiliki koefisien muai panjang yaitu 24 kali 10 pangkat minus 6. Yang lebih kecil adalah kaca, koefisien muainya hanya 9 kali 10 pangkat minus 6. Yang paling kecil di sini adalah infar. Infar ini adalah 0,9 kali 10 pangkat minus 6. Kalau kita bandingkan dengan perunggu misalnya, jauh-jauh lebih kecil. Perunggu 19 kali 10 pangkat minus 6. Oke, satuannya adalah derajat Celcius pangkat minus 1. Ini untuk zat padat. Sedangkan zat cair, koefisiennya adalah dalam bentuk volume, karena yang bertambah adalah volume. Misalnya air, itu koefisien muai volumenya adalah 2,1 kali 10 pangkat 4 ya. Jauh lebih kecil dibanding helium atau udara atau bensin. Koefisien muai bensin itu 9,6 kali 10 pangkat minus 3, lebih besar dari air ya. Nanti kita lihat apa pengaruh dari besar kecilnya koefisien muai ini. Kita mulai ya. Ini ada 2 jenis zat padat. Yang pertama di bagian sini infar, ditempel, dirapatkan, dibuat menyatu dengan kuat. Di bagian kiri sini infar, sedangkan di bagian kanan ini adalah perunggu.
Nah, kita tahu tadi bahwa infar memiliki koefisien muai panjang yang lebih kecil dibanding perunggu. Akibatnya, ini penting, akibatnya saat infar dan perunggu ini sama-sama dipanaskan, karena perunggu ini memiliki koefisien muai panjang yang lebih besar, maka perunggu ini akan lebih besar pemuaiannya, mengakibatkan lebih panjang perunggu ini. Oke? Karena lebih panjang perunggu ini, maka benda ini akan bengkok, dan arah bengkoknya adalah ke arah infar karena perunggu lebih panjang. Sebaliknya, benda ini kalau didinginkan, maka karena koefisien muai panjang dari perunggu lebih besar, maka saat didinginkan perunggu lebih banyak penyusutannya atau lebih pendek, mengakibatkan bengkokannya ke arah perunggu. Oke. Nah, benda seperti ini di mana benda yang tergabung dari dua jenis bahan yang memiliki koefisien muai yang berbeda, itu namanya bimetal. Bendanya nama bimetal. Bimetal ini anak-anak biasa digunakan contoh pada lampu sen mobil atau lampu sen motor. Biasa digunakan juga pada lampu merah di jalan-jalan. Kalau anak-anak dengar lampu sen motor misalnya bunyinya tet tet tet, itu karena secara konsep terjadi pembengkokan ke kiri dan ke kanan, terjadi secara sangat cepat. Nah, lalu bagaimana anak-anak kalau pada zat cair? Perhatikan, ada 4 jenis zat cair, ada air, ada eter, ada bensin, dan alkohol. Perhatikan saat keempat zat cair ini dipanaskan, maka perhatikan bahwa volume dari keempat zat cair ini akan memuai secara berbeda. Perhatikan, eter dia punya peningkatan volumenya jauh lebih tinggi, kemudian diikuti bensin, diikuti alkohol, dan diikuti air. Perubahan volume yang berbeda ini dapat kita katakan diakibatkan karena perbedaan koefisien muai volume dari masing-masing zat cair ini. Berarti eter memiliki koefisien muai volume yang lebih besar daripada bensin, lebih besar dari alkohol, dan yang paling kecil adalah air. Jadi anak-anak bisa pahami apa pengaruh koefisien muai dari suatu zat terhadap hasil pemuaian, baik itu panjang, volume. Pada pemuaian zat cair, khususnya air, terjadi suatu keanehan. Jika zat cair dipanaskan, zat cair tersebut akan memuai atau volumenya bertambah. Tetapi tidak pada air, khususnya air pada suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Dari 0 sampai 4 terjadi peningkatan suhu, tetapi air tidak memuai atau bertambah volume, tetapi justru air itu menyusut. Nah, keanehan ini dikenal dengan anomali air. Kalau anak-anak lihat grafik ini, ya, pada suhu 0 derajat sampai 4 derajat, volumenya justru turun. Lihat grafik ini. Nah, anomali air ini anak-anak ternyata sangat baik untuk ikan-ikan yang hidup di daerah yang beriklim sangat dingin. Pada suhu ini ikan-ikan akan tetap hidup di bawah permukaan air karena tidak terjadi pembekuan. Seperti itu. Nah, pada bagian terakhir kita bicara tentang pemuaian pada zat gas. Suatu botol kosong, di dalamnya pasti ada udara. Kalau udara ini dipanaskan, maka udara atau gas di dalam botol ini akan memuai, dibuktikan dengan balon di tutup botol ini yang mengembang. Demikian juga saat didinginkan,
balonnya akan menyusut. Itu anak-anak adalah pemuaian pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Terima kasih.